wabarakatuh. Selamat sore, hidup rakyat. Baik rekan-rekan media serta masyarakat Lebong dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya. Hari ini kami melalui Safir Law Office, kantor hukum yang berada di Jakarta, bersama senior kami juga Bang Asep dari Jakarta, bersama para petani masyarakat yang hari ini mengalami kerugian dan terzolimi ya, dari peristiwa yang kemudian disebabkan oleh aktivitas panas bumi yang ada di Kabupaten Lebong, dalam hal ini di Ampu atau dikuasai oleh PT PGE Hulu Lais. Maka kami hari ini datang ke Pengadilan Negeri Tubai bersama tim hukum untuk kemudian berupaya melakukan dan mendaftarkan gugatan terhadap PT PGE Hulu Lais agar kemudian bentuk perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya di dalam hukum mereka sejatinya harus bertanggung jawab secara mutlak terhadap kemudian kerusakan lingkungan serta kerugian yang diderita oleh para petani akibat daripada ancaman serius yang hadir dari aktivitas mereka. Maka kami menghimbau pada masyarakat Lebong serta masyarakat Bengkulu pada umumnya untuk sama-sama mengawal kasus ini, membersamai di dalam setiap proses sidangnya agar kemudian kita mendapatkan hasil yang seadil-adilnya dan kepastian hukum serta keadilan hukum itu masih bisa kita dapatkan bagi masyarakat yang kemudian terzalimi. Mungkin itu informasi untuk kami sampaikan pada hari ini. Kami telah datang ke PN Tubai dan nanti akan masih terus berlanjut prosesnya agar keadilan itu seterang-terangnya dirasakan oleh semua pihak dan hukum itu tidak tumpul ke bawah, tidak hanya tajam ke bawah ya, tidak tumpul ke atas, dan ini bisa memberikan keadilan bagi para petani. Mungkin itu untuk informasi pada sore hari ini. Kami kira kita dapat berdiskusi kembali dan mengawal perkara ini secara bersama-sama. Kira ada tambahan dari tim hukum yang lain, Bang Asep? Izin Bang. Ya. Mungkin untuk tambahan Bang. Ya. Poin-poin yang kita gugat ini apa Bang? Ya, ada banyak poin yang nanti akan kita gugat dari PGE ini. Tentu adalah perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan ya, selama proses aktivitas eksplorasi dan juga uji produksi yang sudah dilakukan oleh PT PGE selama rentan waktu mereka memegang perizinan dan penguasaan terhadap wilayah kelola panas bumi ya, di Hulu Lais. Jadi poin-poinnya tentu tidak akan bisa kami beberkan di sini karena ini adalah soal strategi penanganan perkara. Tapi pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum dan yang berimplikasi kepada kerugian material dan imaterial serta kerugian lingkungan hidup bagi para penggugat, yang dalam hal ini merupakan para saudara kita petani yang ada di Kabupaten Lebong. Bang, izin Bang, ada sedikit Bang. Nah, untuk terkait tuntutan ini sendiri, dari masyarakat ini kalau boleh tahu, misalkan dari sawah atau kebun yang berdampak, boleh nggak dikasih tahu, diberikan berapa luasan, berapa semuanya gitu? Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu ada begitu luas karena hampir lebih dari ratusan hektar sawah yang kemudian terdampak. Tapi dalam hal ini prinsipal hari ini ada 3 orang ya, ada 3 orang yang melakukan mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai jalan pertama atau sebagai satu inisiasi untuk mendorong rakyat kemudian mau menggugat, mau kemudian meminta hak-haknya. Dan para petani di sini kerugian material dan imaterialnya itu mencapai 2,1 miliar. Dan itu yang akan dituntut oleh masyarakat untuk diganti kerugiannya oleh PGE serta pemulihan terhadap lingkungan hidup. Jadi perjuangan para petani ini bukan perjuangan hanya kepada hak individunya, tapi kemudian perjuangan bagi masyarakat luas yang ada di Kabupaten Lebong agar ada pemulihan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang telah terjadi. Ya, untuk dampak lingkungan sendiri ya, untuk 2 orang ini tadi yang disampaikan sama Abang, itu kalau boleh tahu Bang, itu berada di kecamatan atau di desa mana Bang? Ya, untuk lokasi atau lokus daripada aset atau persawahan yang terdampak itu ada di Bungin ya, ada di Bungin, di desa Bungin, di kecamatan Bingin Kuning Pak ya. Itu lokasinya. Jadi hari ini itu yang terdampak secara nyata dan sampai hari ini masih banyak lahan yang bahkan tidak bisa dipulihkan ya. Masih banyak lahan yang tidak bisa dipulihkan dan diusahakan kembali ya. Tambahan mungkin dari pengasas. Ya, terima kasih. Usaha geotermal ini kan tidak hanya di Bengkulu ya, beberapa tempat. Nah, jadi ada problem memang dalam hal menjaga lingkungan itu tidak terdampak. Tapi prakteknya hampir di semua usaha geotermal itu dampak lingkungan itu terjadi. Ini upaya kita melakukan mitigasi ini kan bukan berarti menolak pembangunan energi alternatif. Kalau itu sih baik saja, tapi bagaimana kita mencegah dampak lingkungannya tidak merugikan masyarakat. Jadi saya
kira upaya litigasi ini kan jalur yang elegan ya bagi masyarakat, tidak melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Kira ini perlu diapresiasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, untuk pihak Pertamina saya kira jika ya tuntutan ini bisa dipenuhi, karena kan proses persidangan kan ada tahapan mediasi, kemudian ada tahapan persidangan sampai putusan nanti. Jadi kalau bisa diselesaikan secara cepat ya tentu bisa win-win solution juga ya bagi masyarakat maupun Pertamina. Dan saya kira gini juga ya, ini kan ancaman serius terhadap lingkungan ini menurut Undang-Undang 32 ya bisa dimintai pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak ini sudah ada putusan-putusan di pengadilan. Nah ini juga yang nanti akan menjadi satu poin kunci ya yang akan kita perjuangkan di dalam persidangan. Dan kemudian Bang, terkait dari warga ini sendiri tadi, sudah pernah berkomunikasi atau tidak dengan perusahaan PGE sendiri, baik di sini ataupun di Jakarta? Ya, untuk komunikasi, upaya komunikasi tentu sudah pernah dilakukan karena kami mendengar langsung dari para penggugat juga mereka sudah pernah mengupayakan untuk kemudian proses upaya hukum sebelumnya ya, yang dilakukan dan pernah ada juga mediasi dengan pihak PGE namun belum berhasil. Maka di ruang ini juga kami membuka ruang sekali untuk ada win-win solution terhadap proses penyelesaian perkara ini agar kemudian yang terpenting adalah keadilan bagi semua. Jadi kita tidak menolak pembangunan secara mutlak, namun pembangunan itu harus pro terhadap natura atau lingkungan dan juga tidak menimbulkan implikasi yang serius terhadap masyarakat. Dan masyarakat sudah upayakan itu, namun belum ada hasil yang signifikan. Dan kita berharap lewat upaya hukum yang saat ini diajukan oleh para petani ini bisa menunjukkan itikat baik antar pihak agar kemudian kita sama-sama menjaga stabilitas dan kondusivitas di Lebong ini termasuk dalam konteks investasi ya. Agar kemudian investasi-investasi yang datang itu tidak melanggar hak masyarakat adat yang ada di Lebong, tidak melanggar hak asasi para petani dan juga bisa berjalan dengan aman. Terus terkait diskusi itu tadi pihak PGE sendiri merespon atau tidak, Bang? Ya, ada respon namun belum ada titik tengah ya. Belum ada titik tengah pada saat itu. Makanya kita masih membuka sekali ruang diskusi, dialog agar ada win-win solution. Untuk hari ini sampai mana, Bang? Ya, kita hari ini sudah berkoordinasi untuk kemudian melakukan pendaftaran gugatan ya. Nanti prosesnya akan masih sangat panjang karena tentu dalam proses perdata ada mediasi dulu, baru nanti bila gagal di mediasi akan ada proses persidangan berikut. Mohon izin Bang, Ya. untuk terkait gugatan ini apakah ada unsur pidananya Bang? Ya, gugatan ini yang kita gugat ini dalam aspek perdata ya. Perdata. Jadi apakah ada potensi peristiwa pidana di dalam peristiwa itu ya barangkali ada. Tapi dalam upaya hukum yang dilakukan oleh para petani ini adalah fokus pada perdata karena kemudian yang ingin dimintakan adalah ganti kerugian terhadap kerugian material dan imaterial serta pemulihan terhadap lingkungan. Jadi Bang, artinya ini kan yang penggugat ini dari petani yang desa Bungin ya. Dari desa lain seperti dari kecamatan lain seperti Lebong Tengah. Tadi kan juga disinggung terkait uji produksi. Itu tidak ada gitu. Ya, kita yang sudah turut bergabung gitu. Ya. Sementara ini ada 3 orang petani yang melakukan gugatan karena gugatan perdata ini punya banyak aspek ya yang harus terpenuhi, terutama kalau gugatan perdata biasa adalah alas hak. Ya, kalau mereka kemudian tidak punya alas hak, tidak punya SKT, tidak punya SHM misalnya, itu akan sulit untuk bisa melakukan gugatan dalam perkara perdata biasa. Oke.